video saya. Tema video saya kali ini mengenai pengalaman saya waktu mengapply visa Amerika untuk ibu saya di tahun 2024 ini pada bulan Februari. Sebenarnya dulu saya pernah apply visa Amerika pada bulan Januari di tahun 2020, jadi udah 4 tahun yang lalu. Saya mengingat-ingat lagi waktu itu bagaimana saya mengapply visa Amerika, dan pada intinya masih sama caranya. Jadi kita harus mengisi form DS-160 dulu, lalu kemudian membuat akun di www.ustraveldocs.com. Ya, di website US Travel Document ini jangan lupa masukkan alamat email dan juga password. Passwordnya juga harus diingat supaya kita bisa mengupdate data kita atau mengupdate data-data yang akan diubah atau direvisi saat kita hendak mengubah sesuatu di US Travel Document tersebut. Setelah mengisi DS-160 dan membuat akun di US Travel Document, kita membayar di CIMB Niaga atau melalui transfer bank. Setelah membayar, baru kita bisa membuat janji temu dan membuka kembali akun yang sudah kita buat di US Travel Document. Janji temu ini memang biasanya sudah diarahkan pada hari dan jam tertentu. Misalkan kalau kita mengisi form DS-160-nya itu di tanggal 1 Februari, biasanya 2 minggu atau 3 minggu kemudian kita diminta untuk wawancara. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah jadwal wawancara, kita bisa mereschedule-nya juga. Pembayaran visa Amerika itu sekitar 185 US dollar. Biasanya dikurskan dengan kurs hari ini atau kurs yang terbaru, sehingga kita harus mengalihkannya dengan kurs yang sudah ditentukan oleh kedutaan Amerika. Saat kita mengisi DS-160 dan membuat akun di US Travel Document serta membuat janji temu, kita akan mendapatkan barcode. Nah, 2 barcode ini biasanya yang harus di-print dan dibawa ke kedutaan. Berikut ini adalah daftar dokumen yang harus dibawa saat kita interview ke kedutaan Amerika setelah mengisi DS-160 dan membuat janji temu, dan juga setelah mentransfer biaya pembuatan visa Amerika. Yang wajib dibawa yang pertama kali adalah pas foto 5x5 latar belakang putih. Pas foto tersebut juga tidak boleh pakai kacamata dan telinga serta dahi harus kelihatan. Yang kedua adalah barcode dari bukti pengisian DS-160. Yang ketiga, kita membawa janji temu yang di situ juga ada barcode-nya. Lalu yang keempat, membawa bukti transfer pembayaran biaya pembuatan visa. Lalu yang kelima, jangan lupa juga bawa paspor asli. Jadi ini adalah 5 dokumen wajib yang harus dibawa pada saat kita wawancara ke kedutaan Amerika. Kalau untuk dokumen pendukung, yang pertama bawa paspor lama kalau memang ada. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya paspor sebelum membuat visa Amerika dan paspornya tersebut sudah ada visa atau stempel dari negara lain, sebaiknya dibawa juga. Yang kedua, KTP asli dan fotokopi. Yang ketiga, kartu keluarga asli dan fotokopi. Yang keempat, itinerary. Dan yang kelima, rekening tabungan 3 bulan terakhir. Kalau misalkan ada pekerjaan, disertakan juga referensi pekerjaan. Kalau misalkan usaha sendiri, sertakan juga SIUP, TDP atau surat-surat dokumen yang menyatakan bahwa kalian adalah pengusaha. Kalau ibu rumah tangga, bisa sertakan surat sponsor dari suami bahwa kalian adalah ibu rumah tangga dan disponsori oleh suami. Dan kemudian juga jangan lupa surat kawin atau buku nikah. Pengalaman ibu saya kemarin waktu apply visa Amerika, formulir sudah saya isi dan saya sudah membuat janji temu serta transfer ke bank. Untuk saya tinggal datang wawancara pada waktu itu. Pengantar hanya boleh menunggu di luar, jadi hanya yang akan wawancara saja yang boleh masuk.
15 menit sebelum wawancara biasanya sudah dipanggil untuk baris antri masuk ke kedutaan Amerika, tapi tidak boleh membawa handphone, hanya membawa dokumen atau dompet kecil saja. Handphone biasanya dititipkan di security paling depan. Baru 1 jam saya menunggu ibu saya yang ada di dalam untuk wawancara. Tiba-tiba ibu saya keluar lagi dan membawa kertas biru. Kertas biru tersebut artinya ada dokumen yang kurang lengkap dan harus dilengkapi. Jadi kami harus melengkapi dokumen tersebut sampai jam 11. Dokumen yang dianggap kurang lengkap itu adalah pas foto, karena pas foto ibu saya itu dianggap pas foto yang lama, bukan yang terbaru. Ya, jadi kami buru-buru ke Jalan Sabang untuk membuat pas foto yang terbaru. Sekitar jam 10 kurang, kami sudah bisa membuat pas foto terbaru dan kembali lagi ke kedutaan Amerika, dan ibu saya mengantri lagi untuk masuk. Sesudah pas fotonya dianggap sesuai dan sudah yang terbaru, ibu saya baru wawancara visa. Wawancara juga berlangsung hanya singkat dan tidak terlalu lama, dan akhirnya mendapatkan kertas putih seperti ini. Kertas putih seperti ini artinya adalah visa kita di-approve. Kalau mendapat kertas pink artinya visa ditolak. Kalau mendapat kertas biru seperti tadi, harus melengkapi dokumen secepat mungkin. Kalau mendapat kertas kuning artinya aplikasi kita dipertimbangkan dan akan dipikirkan terlebih dahulu, mungkin jawabannya beberapa hari kemudian. Untuk mengambil paspor kita di RPS, kita cukup membawa fotokopi SIM atau KTP. Tapi kalau diwakilkan, cek dokumen-dokumen pendukung di www.ustraveldoc.com. Demikian informasi dari saya, semoga cukup bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi kalian yang ingin mengapply visa Amerika terkini di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.